Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Zainal dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah Cepu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tolabul ilmi, mencari ilmu dan juga tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kuliah atau pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah Cepu yang dimuliakan Allah. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwasanya suasananya itu suasana tahun baru gitu. Banyak yang keluar kota, banyak yang menghabiskan liburan. Tetapi kita diberikan kesempatan di akhir tahun ini untuk mengkaji sebuah permasalahan, dan ini juga sebagai proses healing dalam pemikiran kita gitu, yang berkaitan dengan paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini saya coba angkat? Karena topik ini sangat penting untuk kita pahami. Dan terlebih nanti kalau kita bisa mengaplikasikan, karena dengan memahami paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah, kita bisa memiliki manhaj. Manhaj itu metodologi dalam berpikir bagaimana cara pandang Muhammadiyah di dalam beragama. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah, itu istilah yang digunakan oleh Profesor Asmuni dalam kitabnya atau bukunya yang berjudul Manhaj Tarjih, Metode dan Aplikasi. Tapi mungkin bisa kita sebut dengan penyebutan yang lain. Kalau saya mengistilahkan itu manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Dan ketika kita bicara tentang manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau pondasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah, kita bisa temukan di dalam Al-Masail Al-Khoms, di dalam masalah 5. Masalah 5 itu apa, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ini penting untuk kita pahami ya. Masalah 5 itu
respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan apa? Agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan apa? Dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas, atau secara lebih general, ma huwal ijtihad, apa yang disebut dengan ijtihad. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini diingat-ingat ya, berarti masalah 5 itu berkaitan dengan pembahasan apa? Ad-din, agama. Yang kedua, ad-dunya, dunia. Yang ketiga, al-ibadah, ibadah. Yang keempat, sabilullah, sabilullah. Yang kelima, qiyas atau ijtihad. Itu yang disebut apa? Masalah 5. Menariknya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dengan memahami masalah 5 ini, kita bisa menjadikan pondasi dalam cara kita melihat sesuatu. Ya, contoh yang sederhana, kedatangan jenengan mengikuti kuliah Ahad pagi ini bisa dikategorikan dari masalah 5 itu termasuk apa, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Ini masuk agama, masuk keduniaan, masuk ibadah, masuk sabilullah, atau masuk qiyas? Sabilullah. Ada yang jawab apa? Sabilullah. Karena Nabi bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan apa? Surga. Berarti orang mencari ilmu itu sama dengan apa? Berusaha untuk mencari surga. Bisa dikategorikan apa? Sabilullah. Ada yang lain yang bisa jawab? Apa Pak? Kedatangan jenengan ke sini itu napa Bu? Ibadah. Ibadah apa Bu? Ibadah makhdoh atau ghair makhdoh? Ghairu makhdoh, itu ghairu makhdoh, karena tidak ditentukan kaifiyahnya oleh syariat. Itu berarti dengan memahami masalah 5 ini, kita bisa melihat sesuatu dalam perspektif yang betul atau benar, sehingga penting. Sehingga di dalam Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semua kegiatan intelektual atau ijtihad atau pandangan keagamaan Muhammadiyah harus dilandasi dan diinspirasi oleh masalah 5. Apa tadi? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, dan qiyas, gitu. Kita coba kaji satu persatu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita coba dalami satu persatu. Yang pertama, Muhammadiyah menanyakan ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Kenapa kok pertanyaan ini muncul gitu? Karena ketika itu Muhammadiyah ingin mengetahui mana wilayah yang kita tidak boleh melakukan kreasi dan inovasi, karena agama itu sudah apa? Sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam apa? Dina. Berarti Islam itu sudah sempurna. Islam itu tidak perlu ditambahi dan tidak perlu apa Pak? Dikurangi. Tidak perlu apa? Ditambahi dan tidak perlu apa? Dikurangi. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW,
berarti risalah Islam sudah selesai, sudah sempurna, sehingga tidak perlu ditambahi. Misalnya Al-Quran sekarang berapa juz Pak? 30 juz. Di zaman Nabi 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Tapi di zaman sekarang permasalahan semakin kompleks atau enggak Pak? Semakin kompleks. Ketika semakin kompleks, apakah Al-Quran bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau perlu untuk ditambah juz Al-Quran? Boleh atau enggak Pak? Tidak boleh. Suratnya ya tetap 114 surat, juznya ya 30. Tidak boleh misalnya jenengan sekarang permasalahan di dunia modern ini kompleks, kita butuh 1 juz lagi, sehingga menjadi berapa Pak? 31 juz. Enggak boleh Pak, karena Al-Quran mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tetapi di sisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah sejak lahir sudah bergerak di dunia sosial. Di dunia apa? Sosial. Dan watak pemikiran Muhammadiyah itu wataknya tajdid. Tajdid itu apa Pak? Pembaruan. Jadi dalam memahami Muhammadiyah enggak cukup kita meletakkan Muhammadiyah sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam. Tidak cukup memahami Islam sebagai harakah, memahami Muhammadiyah sebagai harakah dakwah, gerakan dakwah. Tapi juga harus kita menempatkan dan memposisikan Muhammadiyah sebagai harakah tajdid, sebagai apa? Gerakan pembaruan. Watak ciri gerakan pembaruan itu tidak anti modernitas. Zaman semakin berkembang, semakin kita harus berkreasi dan berinovasi. Sekarang produk itu macam-macam Pak. Cina itu bisa membuat produk dengan berbagai macamnya dengan harga yang cukup apa? Murah. Bangsa Indonesia punya kreasi dan inovasi atau tidak? Rata-rata produk kita apa Pak tulisannya? Made in China gitu. Nah kalau kita merespon modernitas ini dengan kreasi dan inovasi, itu boleh atau tidak kan? Itu kan perlu untuk dijawab. Nah sehingga ketika itu kenapa Muhammadiyah menanyakan ma huwa din, ini supaya Muhammadiyah tahu mana wilayah yang kita boleh berkreasi dan berinovasi, mana yang tidak gitu. Ketika itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dirumuskan jawaban ma huwa din, apa itu agama dalam perspektif Muhammadiyah. Di sana dikatakan yang disebut agama ini saya ambil jawaban Kiai Haji Mas Mansur, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang agak sedikit berbeda daripada yang jenengan temukan di HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Yang disebut agama itu sumbernya yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah sahihah. Muhammadiyah penting untuk mendefinisikan agama diawali dari apa? Sumbernya. Bahwasanya kalau kita beragama sumbernya apa? Al-Quran dan sunnah sahihah. Berarti sesuatu yang dikategorikan permasalahan agama itu harus ditemukan dalilnya dari Quran dan sunnah. Dan memang ketika itu yang dihadapi oleh Muhammadiyah, banyak budaya yang berkembang di dalam masyarakat, dipahami sebagian bagian dari agama, ternyata tidak ditemukan apa? Dalilnya dari Quran dan sunnah. Ya, contoh kecilnya Bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah itu kalau
ada orang yang meninggal, ini mohon maaf ngapunten, tapi insya Allah kita enggak menjelekkan yang berbeda dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kalau ada orang yang meninggal itu ditahlili atau enggak Pak? Ditahlili atau enggak? Tidak. Kenapa Pak? Padahal di masyarakat itu dipahami bagian dari agama. Bahkan ada pandangan wis nak wong cek urip iki salat atau gak salat gak popo. Sing penting kok nak apa? Nak mati di tahlili. Kan ada pemahaman semacam niku, nggih napa mboten? Tapi bagi Muhammadiyah kenapa tidak melakukan? Karena tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah, sehingga cara pandang Muhammadiyah atau cara pandang pemikiran keagamaan Muhammadiyah ketika melihat agama itu harus Quran dan Sunnah. Bisa dipahami Pak? Bisa. Ini watak dasar pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah, melihat sesuatu dari perspektif Quran dan Sunnah. Kemudian dijelaskan isi agama itu 3. Yang pertama minal awamir berupa perintah. Yang kedua wan nawahi berupa larangan. Yang ketiga irsyadat berupa apa? Petunjuk. Berarti isi agama berapa Pak? 3. Perintah, larangan, petunjuk. Karena isi Al-Quran dan isi As-Sunnah itu kalau tidak perintah ya larangan, kemudian ada petunjuk. Contohnya yang perintah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini contoh yang paling mudah saja Pak. Perintah atau larangan Pak? Perintah atau larangan Bu? Perintah. Perintah supaya kita mendirikan sholat dan membayar apa? Zakat. Kutiba alaikumusiyam. Perintah atau larangan Bu? Perintah supaya kita menjalankan puasa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah atau larangan Bu? Perintah supaya kita melakukan haji ke Baitullah. Agama yang pertama isinya apa? Perintah. Perintah itu ada yang harus dilakukan, itu yang diistilahkan ulama sebagai wajib. Wajib itu harus apa Pak? Dilakukan. Ya contohnya tadi rukun-rukun Islam tadi. Ada perintah yang sekedar dianjurkan, itu namanya apa? Sunnah. Ada yang mengistilahkan mustahab, ada yang mengistilahkan mandub, ada yang mengistilahkan tatawwu dan seterusnya. Kemudian yang kedua Pak, isi agama itu larangan. Contohnya larangan apa Pak? Tuh wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati apa? Zina. Berarti larangannya apa Bu? Mendekati zina. Lah kalau zinanya boleh atau enggak Bu? Boleh atau enggak Pak? Larangannya jangan engkau mendekati zina, yang dilarang mendekati zina. Lah bagaimana zinanya? Boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Hah? Kalau yang jawab anak muda mendekati saja enggak boleh. Tapi kalau zina boleh-boleh saja. Apakah semacam itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan konteks berbakti kepada orang tua. Wala taqul lahuma uff. Wala taqul, dan janganlah engkau mengatakan lahuma kepada kedua orang tuamu uff. Kalau terjemahan bahasa Indonesia di Al-Qur'an itu dikatakan gitu. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu saja nggak boleh. Bagaimana kalau memukul kedua orang tua? Boleh atau enggak Pak? Bu? Boleh atau enggak Bu? Boleh Pak? Kita mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kita tidak respect kepada kedua orang tua itu
larang. Bagaimana kalau memukul kedua orang tua? Boleh atau enggak? Sangat tidak boleh. Tapi pertanyaannya Bu, mana dalilnya Bu yang mengatakan tidak boleh? Ditemukan atau enggak Bu? Tidak. Itu namanya qiyasu aula. Qiyasu aula itu apa? Sesuatu yang tidak disebut atau sesuatu yang apa? Dikiaskan hukumnya lebih berat daripada yang disebut dalam teks gitu. Berarti kalau wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh apalagi melakukan. Itu logika sehatnya semacam itu ya. Kalau istilahnya yang di TV itu siapa Bu? Rocky Gerung ya, tapi saya enggak mau bicara gitu. Itu logika waras gitu. Jadi wala taqrabuz zina, mendekati saja enggak boleh apalagi apa? Zina. Kalau kita mengatakan kepada kedua orang tua saja enggak boleh apalagi memukul kan gitu. Itu ya. Itu contoh larangan. Dan larangan itu ada yang harus ditinggalkan, itu namanya apa? Haram. Ada yang sekedar dianjurkan untuk ditinggalkan, itu namanya apa Bu? Makruh itu. Berarti agama kalau enggak if'al lakukan, yang kedua la taf'al, jangan engkau lakukan. Tapi dalam definisi agama sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammadiyah menarik. Ditambah agama itu tidak sekedar melakukan perintah dan meninggalkan larangan, tapi juga irsyadat. Ada apa? Petunjuk. Ketika kita membaca Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ada inspirasi, pasti ada guidance yang bisa kita jadikan pijakan dalam menyelesaikan persoalan apa? Keduniaan. Contohnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi diperintahkan untuk apa? Menyembelih anaknya. Di situ Al-Quran menarasikan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fangdur madza taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan melalui sebuah mimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Berarti Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya Nabi wahyu atau enggak Pak? Wahyu atau enggak? Wahyu. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, apakah Nabi Ibrahim langsung ngambil anaknya kemudian digorok Pak? Yang dilakukan Nabi Ibrahim semacam itu atau enggak? Tidak, ada dialog, ada diskusi. Fangdur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang perintah ini? Berarti dari ayat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa pahami apa Bu? Pelajaran yang penting dari ayat ini. Seseorang itu ketika menyampaikan kebenaran itu harus apa? Didialogkan dan didiskusikan. Nggak boleh jenengan misalnya, oh ini benar, tapi cara menyampaikan kebenarannya apa Pak? Terlalu frontal, tidak ada diskusi, tidak ada dialog. Nggak boleh. Nabi Ibrahim apa? Menyontohkan dalam menyampaikan kebenaran harus ada diskusi, harus ada penjelasan. Itu bisa dipahami ya? Berarti agama itu isinya perintah, larangan, dan juga apa? Petunjuk yang kita bisa gali dari setiap kita membaca ayat Al-Quran maupun hadis. Oke. Kemudian di sini dijelaskan tujuan agama itu apa? Limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Semua ajaran Islam Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah intinya untuk merealisasikan kehidupan yang baik di konteks dunia dan di konteks apa? Akhirat. Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah. Wa fil akhirati apa? Hasanah. Islam mengajarkan umat Islam di dunia harus sejahtera, di akhirat harus selamat. Artinya semua syariat
Islam ingin merealisasikan kemaslahatan, sehingga ulama Pak Tobu, di antara tokohnya Al-Imam Asy-Syatibi, itu ulama dari Andalusia. Andalusia mana Bu? Spanyol Pak. Dulu Islam itu sampai di Spanyol. 8 abad Islam sampai di Spanyol. Kalau kita sekarang melihat Spanyol dari apanya Bapak dan Ibu sekalian? Kalau dulu banyak ilmuwan yang terkenal dari Spanyol. Al-Imam Al-Qurtubi menulis kitab tafsir Jami'ul Bayan. Ibnu Rushd Al-Hafidh, kalau orang barat menyebutnya Averroes, yang dikenal sebagai komentator Aristotle, menulis kitab dalam fikih yang cukup bagus namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu orang Andalusia gitu. Berarti ulama-ulama kita dulu banyak yang dari Spanyol. Kalau jenengan sekarang melihat Spanyol, melihatnya apa Pak? Sepak bola Pak, bukan keilmuan toh. Dulu ulama Islam itu, ilmuwan Islam itu datangnya dari Spanyol. Dan sekarang kalau jenengan melihat Spanyol hanya permainan sepak bola. Terbalik Pak. Nah, Imam Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat itu merumuskan apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Tujuan syariat itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa umat Islam itu memahami ada ajaran jihad Pak? Kenapa? Padahal orang jihad itu kemungkinannya hanya 2. Kalau enggak dia mendolimi dirinya sendiri, ya mendolimi orang lain. Kalau terbunuh, mendolimi diri sendiri. Kalau membunuh, mendolimi orang lain. Tapi kenapa jihad itu bagian dari agama Islam? Karena agama itu tidak bisa tegak kecuali tanpa jihad. Tapi ini jihad yang betul loh Pak, bukan jihad sebagaimana yang direpresentasikan dari kelompok-kelompok apa Pak? Teroris. Jihad itu kan butuh dideklarasikan oleh pemerintah. Kalau kelompok teroris dideklarasikan siapa Pak? Dideklarasikan siapa Pak? Ya kelompok mereka sendiri gitu. Dan jihad itu ada syarat-syaratnya, yang ditarget jelas. Kalau kelompok teroris yang ditarget siapa Pak? Semua orang gitu. Anak kecil terbunuh, ibu-ibu terbunuh, orang tua yang di situ terbunuh. Boleh atau enggak? Dalam Islam tidak boleh gitu. Oke. Yang kedua Pak, agama itu atau syariat agama itu memproteksi akal Pak, hifdzul akal. Kenapa minuman keras itu dilarang Pak atau Bu? Kenapa? Kenapa Pak? Innamal khamru wal maisir dan seterusnya itu. Kenapa dilarang? Karena ketika orang mabuk, akalnya tidak terkendali, dan ini menjadi apa? Sebab semua kriminalitas gitu. Dan zaman semakin berkembang Pak, minuman keras semakin apa? Merajalela. Di zaman Nabi, orang minum minuman keras itu dicambuk 40 kali. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq masih 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab dicambuk berapa Pak? Atau dipukul berapa? 80 kali. Dinaikkan dari 40 menjadi 80. Itu diistilahkan ta'zir Pak. Menentukan sebuah hukum yang tidak ada teknya. Karena pertimbangannya apa? Orang meminum minuman keras semakin merajalela. Kalau di zaman sekarang kira-kira perlu dinaikkan berapa Pak? Jenengan gak usah jawab Pak, bukan hakim kok berpendapat. Ya, itu contoh kenapa Islam apa? Mengharamkan minuman keras. Karena Islam ingin memproteksi akal. Umat Islam itu akalnya harus waras. Kalau tidak waras, menjadi penyebab berbagai macam tindakan kriminalitas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
hifdun nasab, menjaga nasab keturunan. Zina boleh atau enggak, Pak? Boleh, Bu? Tidak. Kenapa? Karena kalau orang melakukan zina maka akan merusak nasabnya. Ada seorang wanita belum punya suami, tapi apa? Perutnya sudah apa, Bu? Sudah membesar. Terus melahirkan anak. Anaknya mau disandarkan nasabnya kepada siapa, Pak? Kepada siapa, Bu? Kepada ibunya, ya. Sehingga kalau misalnya namanya siapa? Misalnya namanya siapa? Taryono, ini contoh saja, mudah-mudahan nggak ada Taryono ya namanya. Taryono bin siapa? Bin siapa? Misalnya ibunya Fatimah bin Fatimah. Boleh atau enggak, Pak? Tidak boleh. Satu-satunya orang yang nasabnya disandarkan pada ibunya siapa, Bu? Harus tahu, Bu. Kita momennya lagi Natalan, tapi nggak usah ikut-ikutannya. Isa ibn Maryam. Al-Quran ketika menarasikan Isa itu disebut Isa ibn Maryam, karena dipahami Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Kalau Isa ibnullah bermasalah atau enggak, Bu? Bermasalah dalam konteks akidah Islam. Allah itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Sehingga Al-Quran harus konsisten, Isa itu ibn Maryam gitu. Dan umat Islam tidak boleh menodai keyakinan tauhid. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah gitu. Oke. Kemudian berikutnya, maqasid syariah itu isinya adalah hifdun nafs, menjaga jiwa. Kenapa membunuh orang lain tidak boleh? Karena itu menghilangkan jiwa orang lain tanpa hak. Sehingga dalam Islam ada kisos, orang membunuh dibalas dengan dibunuh. Kalau dia tahu membunuh resikonya akan dibunuh, dia akan berhenti dalam melakukan tindakan pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kata Al-Quran. Sungguh bagi engkau dalam kisos itu ada kehidupan. Kisos itu kehidupan atau kematian, Pak? Kematian atau kehidupan, Bu? Kematian sebenarnya. Tapi kenapa Al-Quran bilang walakum fil qisasi hayatun? Kenapa ada kehidupan? Karena kalau orang tahu dan sadar kalau membunuh akan dibunuh, maka orang akan menghindari membunuh orang lain. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian berikutnya hifdzul mal, menjaga harta. Harta itu tidak boleh diambil secara tidak benar. Kenapa riba, rentenir itu diharamkan, Pak atau Bu, di Islam? Padahal bisnis yang paling enak itu ya rentenir, Bu. Nggak usah usaha, uangnya cukup dipinjamkan kepada orang lain, hutang 1 juta, bayar 1.200.000 dapat hasil tanpa kerja. Tapi kenapa Islam mengkategorikan ini sebagai riba, Bu? Karena sebenarnya orang yang melakukan riba atau hutangnya manak itu sebenarnya dalam hatinya juga enggak ikhlas, Bu. Meskipun ikhlas mergo kepeksa, tapi padahal sebenarnya hati nurani yang bilang tidak ikhlas, sehingga riba di dalam Islam diharamkan. Dan sehingga Pak Tubuh, ajaran Islam itu pasti limaslahatil basar. Kalau sekarang di rumusan paham agama Muhammadiyah, dari kemaslahatan manusia itu dirubah limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Bedanya manusia dengan hamba apa, Pak? Islam itu membawa rahmatan lil alamin atau enggak, Pak? Iya, wa ma arsalnaka
illa rahmatan apa? Lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali membawa rahmat lil alamin. Islam membawa perdamaian kepada pemeluk agama lain atau enggak, Pak? Iya. Berarti Islam tidak pernah menyakiti pemeluk agama lain. Ada tasamuh, ada toleransi yang dikembangkan dalam agama Islam. Itu kalau konteks keduniaan. Tapi kalau konteks akhirat, Pak, yang selamat siapa, Pak? Hanya orang Islam atau selain Islam juga selamat, Pak? Kalau jenengan jawab selain Islam selamat, berarti mengikuti apa, Pak? Paham pluralisme agama. Semua agama sama menuju satu Tuhan, Pak. Apakah betul semacam itu, Pak? Dalam pandangan kita tentu tidak semacam itu, Pak. Nah, sehingga di Muhammadiyah dari limaslahatil basar menjadi limaslahatil ibad, karena yang selamat nanti di akhirat ya hanya apa? Ibadullah, hanya hamba-hamba Allah. Dunyahum wa ukhrahum, ini penting, Pak atau Bu. Sehingga amal Muhammadiyah itu, Muhammadiyah tidak mengajak pada amal-amal akhirat saja, diajak sholat, diajak ke masjid, tidak. Tapi Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang apa? Sosial. Ada 3 bidang garap Muhammadiyah yang sudah diawali dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, feeding, menyantuni fakir dan miskin, menyantuni anak yatim. Ini ibadah sosial. Yang kedua, schooling. Mbak Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah yang merupakan integrasi antara sekolah tradisional pesantren dan sekolah modern apa? Belanda. Mbak Ahmad Dahlan ingin mencerdaskan bangsa, sehingga Mbak Ahmad Dahlan berkontribusi dalam pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, healing. Ada PKU di Muhammadiyah, di antara tokohnya siapa, Pak? Ki Haji Suja, itu Bapak PKU Muhammadiyah itu. Lah kenapa kok Muhammadiyah melakukan amal-amal ini, Pak? Karena untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia. Berarti orang Muhammadiyah di dunia harus sejahtera, di akhirat juga harus sejahtera. Enggak boleh, Pak atau Bu, saya hanya punya akhirat, di dunia sengsara tidak apa-apa. Itu tidak benar, karena Al-Quran mengatakan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah apa, Pak? Wa fil akhirati hasanah, ditutup apa? Wa qina adzabannar. Janganlah sampai kita masuk ke dalam neraka. Oke. Wudhi'at li tausiyah wa taisir la lil haraj wa ta'sir. Ini penting, Pak. Bicara tentang prinsip taisir, kemudahan dalam syariat apa, Pak? Islam. Syariat Islam itu sifatnya mudah, tidak taksir, yaitu mempersulit. Nabi bersabda apa? Yassiru wala tu'assiru. Suruh mempermudah, jangan mempersulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini apa, Pak? Sempit itu. Sehingga orang beragama itu sebenarnya apa? Mudah. Oleh sebab itu di dalam Muhammadiyah, Pak Tobu, apakah Muhammadiyah menganut prinsip taisir, Pak? Mabda'ut taisir, prinsip kemudahan dalam beragama? Jawabannya ya. Di antara contohnya, Pak, ketika ada pandangan itu Muhammadiyah, maksudnya pandangan di kalangan para ulama ya, memilih pandangan yang mudah untuk diamalkan tapi harus tetap sesuai dengan dalil yang kuat. Contohnya, Bu, kalau jenengan hamil atau menyusui, Bu, wanita hamil dan menyusui itu kalau bulan Ramadan puasa atau enggak, Bu? Puasa atau enggak, Bu?
Ada yang puasa, ada yang enggak, Bu ya. Kalau jenengan tidak puasa, yang jenengan lakukan apa, Bu? Mengqadai, membayar fidyah atau qadha dan bayar fidyah, Bu? Pilihan jawabannya 3, Bu. Bayar fidyah, mengqadha, fidyah dan qadha. Pilih mana, Bu? Pilih apa, Bu? Ada yang pilih qadha, ada yang pilih bayar fidyah, ada yang mau dua-duanya, qadha dan fidyah. Boleh semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bu, wanita hamil dan menyusui itu dilihat dulu, dia berbukanya sebab takut pada dirinya atau takut pada bayinya atau anaknya ya. Berarti kalau wanita hamil takut keguguran, kalau menyusui takut air susunya apa? Berkurang, sehingga apa? Memberikan mudarat pada anaknya. Kalau dia takut pada dirinya, qadha saja. Kalau dia takut pada anaknya, qadha dan fidyah. Dia qadha karena berbuka, takut kepada orang lain karena apa? Kan takut pada orang lain atau bayinya, dia bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang agak aneh, Pak. Agak aneh ya. Kalau jenengan melihat ada orang yang mau tenggelam di bulan puasa, yang jenengan lakukan ditolong atau dibiarkan, Pak atau Bu? Ditolong. Lah kalau jenengan nggak bisa berenang, Bu, ditolong, Bu, kalau bisa berenang. Tapi kalau jenengan tolong sambil berenang, puasanya potensi batal atau enggak? Potensi batal. Lah ketika puasanya batal, yang ia lakukan apa? Qadha dan fidyah. Kenapa kok qadha? Karena puasanya batal. Kenapa kok fidyah? Karena khawatir terhadap keselamatan orang lain. Berarti kalau disimpulkan, Pak, tapi ini guyonan saja, Pak. Orang yang apes berbuat baik itu apa? Menolong orang yang mau tenggelam pada bulan puasa. Soalnya apa? Enggak cukup diqadai, tapi harus bayar fidyah. Kenapa kok bayar fidyah? Karena khawatir terhadap keselamatan orang lain. Demikian juga ibu-ibu kalau khawatir kepada bayinya, qadha dan fidyah. Itu pandangan apa? Mazhab Syafi'i. Meskipun di masyarakat orang yang bermadzhab Syafi'i juga belum tentu melakukan mazhabnya ya. Pokoknya qadha saja gitu. Entah dia khawatir pada bayinya atau khawatir pada dirinya. Tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i semacam itu. Tapi kalau di Muhammadiyah, jenengan bisa baca di Kitabus Syiyam. Di sana dijelaskan wanita hamil dan menyusui cukup apa? Membayar fidyah, masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, termasuk di situ al-hamil wal khubla, wanita yang apa? Al-hamil wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui itu. Ini contoh kemudian, Bu. Apalagi, Bu, kalau dulu belum ada KB. Kalau wanita dulu setiap tahun itu kadang melahirkan. Nah, kalau tiap tahun melahirkan dan menyusui, itu kira-kira bisa mengqadha atau enggak, Bu? Meskipun kalau di konteks modern sudah ada KB ya gitu. Sehingga bisa mengatur apa? Kehamilan. Tapi kalau dulu coba dibayangkan, gimana ini cara apa? Cara apa? Mengqadhanya. Kalau diqadha. Sehingga Muhammadiyah dalam pandangannya cukup apa? Membayar fidyah. Yang kedua, contoh kalau Muhammadiyah menganut prinsip kemudahan. Menganut apa prinsip? Kemudahan.
Muhammadiyah meskipun dalam beribadah mencari ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah atau mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sehingga di sholat Muhammadiyah dalam membaca sholawat kepada Nabi nggak ada tambahan apa? Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Pak atau Bu, kalau kita baca di HPT, dalil yang digunakan oleh majelis tarjih di sana dijelaskan wafil dalam kitab Al itu kitabnya siapa Pak? Imam Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ibn Ujrah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi shalah, bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Dikutip kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Berarti kalau Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina, mengikuti Imam Syafi'i atau enggak? Iya. Berarti kita juga Syafi'iyah. Berarti apa Pak? Syafi'iyah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Muhammadiyah enggak pakai Sayyidina? Ya karena tidak ditemukan apa? Dalilnya. Nah, bagaimana kalau dalil logika? Dalil logika itu apa? Pakai akal. Sayyidina itu kan lebih menghormati Nabi, tapi masalahnya agama harus apa Pak? Berdasarkan dalil. Karena orang yang fanatik terhadap Sayyidina Pak, itu nggak bisa Pak. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad jangan jangkar. Kalau orang Jawa jangkar itu apa? Langsung menyebut nama. Kita menyebut orang yang lebih tua ada Pak, ada apa? Kang, ada apa? Lek dan seterusnya ya. Masa menyebut Nabi manusia yang paling mulia langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang yang semacam itu nggak bisa konsisten juga Pak. Nah kok nggak bisa konsisten? Kalau adzan yang fanatik Sayyidina berani atau enggak Pak nambahi Sayyidina? Dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah, berani atau enggak? Enggak berani juga gitu. Oke ya, contoh prinsip kemudian. Berarti intinya meskipun Muhammadiyah Quran dan Sunnah, tapi tetap membolehkan varian pelaksanaan ibadah selama dalilnya masuk sunnah sahihah Pak, atau sunnah makbulah. Ini yang diistilahkan tanawwu' fil ibadah, mengakui varian pelaksanaan ibadah selama dalilnya apa? Sahih. Contohnya doa iftitah di dalam Muhammadiyah itu ada apa saja Pak tahu? Ada apa saja Pak tahu? Yang dulu backgroundnya sejak dulu Muhammadiyah pasti jawabnya Allahumma ba'id gitu. Yang jenengan mungkin baru saja mengenal Muhammadiyah, baru bekerja di PKU gitu. Contohnya dulu backgroundnya bukan Muhammadiyah, mau jawab wajah tuh grogi, betul atau enggak gitu. Di Muhammadiyah sebenarnya Pak atau Bu, doa iftitah itu 3. Yang pertama Allahumma ba'id, sahih atau enggak sahih, muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Derajat kesahihan hadis yang paling tinggi itu muttafaqun apa? Alaih, dari sahabat Abi Hurairah. Yang kedua wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sampai seterusnya. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak dibaca sampai wa ana minal muslimin, tapi masih ada terusannya itu astaghfiruka wa atubu ilaik, panjang Pak itu. Apakah hadisnya sahih? Sahih, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ini tingkatan derajat hadis sahih yang ketiga. Karena yang pertama marwahul Bukhari wa Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu namanya apa? Muttafaqun alaih. Yang kedua marwahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga marwahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti wajah itu hadisnya juga sahih.
Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, boleh gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah di HPT-nya disebutkan doanya dibaca secara utuh, berarti sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana kalau jenengan sholatnya ingin tidak panjang gitu, pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak Pak? Dan jenengan sudah beridentitas yang lain ya, boleh atau enggak? Boleh. Itu sahih atau enggak? Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Berarti di Muhammadiyah doa iftitahnya saja 3 itu. Meskipun kadang-kadang jadi politik identitas Pak. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id, kalau Allahu Akbar kabira apa tetangga sebelah, ya atau enggak? Tapi kalau jenengan sebagai karyawan di Muhammadiyah Bu atau Pak, yang dulu nggak punya background Muhammadiyah, sebaiknya menghafalkan Allahumma ba'id. Kalau nggak hafal berisiko besar Bu itu. Kalau jenengan tes seleksi bisa nggak masuk itu, atau jenengan sudah diterima, sudah kerjanya lama 10 tahun Allahumma ba'id nggak hafal, ya jangan berharap dinaikkan gajinya gitu. Ya, saya juga sama Pak melakukan hal itu. Kenapa? Yo kebangetan wis mergawe ning Muhammadiyah 10 tahun Allahumma ba'id kok gak gelem ngapalno kan. Artinya bekerja di Muhammadiyah itu juga apa Pak? Memahami ideologi apa? Muhammadiyah. Jangan sampai bekerja di Muhammadiyah kon ngapali Allahumma ba'id saja enggak mau. Dan kalau jenengan hafal, yang diuntungkan siapa? Juga jenengan. Nabi dalam sholat itu yang diajarkan doa iftitahnya berapa? Banyak sekali Pak, termasuk Allahumma ba'id gitu. Itu ya, itu contoh prinsip apa? Kemudahan gitu di dalam kita apa? Beragama. Oke, ini yang terakhir Pak gitu. 5 menit lagi ya, karena sudah jam 7. Tadi molor 5 menit, saya tambah 5 menit gitu. Di dalam Muhammadiyah ada yang disebut thawabit, ada yang disebut mutaghayyirat. Ini meskipun agak susah tapi saya jelaskan dengan bahasa yang mudah ya. Thawabit itu apa? Syariat yang tetap, yang statis, tidak boleh diijtihadi. Mutaghayyirat, syariat yang dinamis, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman, boleh diijtihadi. Yang thawabit, yang statis, contohnya apa? Ya semua hal yang berkaitan dengan ibadah makhdhoh dan akidah, itu tidak boleh diijtihadi. Contoh akidah, percaya pada dukun itu boleh atau enggak Pak Tabu? Zaman modern itu manusia semakin stres gitu, butuh sebuah konsultan kepada paranormal, boleh atau enggak Pak? Apalagi musim pemilu Pak, ini jangan-jangan jenengan yang mau nyalek juga datang ke dukun gitu. Jangan Pak, jangan itu mencidrai Muhammadiyah kalau jenengan datang ke dukun. Meskipun ingin menang, cari jalan yang baik Pak, jangan mendatangi apa? Dukun gitu. Sehingga zaman semakin modern pun percaya pada dukun tetap tidak diperbolehkan, karena itu berkaitan dengan apa? Akidah. Man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina apa? Yauman. Siapa yang mendatangi tukang ramal, datang, fasa'alahu an syai'in, tanya, konsultasi kepada paranormal, fasaddaqahu, akhirnya apa? Paranormalnya, dukunnya melakukan ritual, jenengan apa?
yakini lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Tapi tetap salat atau enggak, Pak? Oh, saya habis dari tukang dukun 40 hari enggak diterima, ya berarti enggak saya salat. Enggak semacam itu, tetap melakukan salat yang wajib gitu. Itu contoh dalam ibadah yang dia thawabit. Ya, semua ibadah yang termasuk rukun Islam ini, Pak. Salat boleh diijtihadi atau enggak? Tidak boleh. Salat duhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Manusia modern kalau siang bekerja, kalau gitu salat duhur cukup 1 rakaat saja. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Puasa penelitian di zaman modern ini mengurangi etos kerja. Kalau gitu waktu puasa perlu ditinjau kembali. Puasa tidak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dirubah, Pak, dari terbenam matahari sampai terbit fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur, bangun langsung buka, siang kerja. Bagus atau enggak, Pak? Bagus, tapi menyalahi syariat. Haji nggak perlu di Mekah, nggak perlu di Baitullah. Kenapa? Haji ini ibadah yang biayanya mahal, antri lagi gitu. Tiap tahun biaya haji semakin naik atau enggak, Pak? Naik. Antri atau enggak, Pak? Antri. Sehingga tempat berhaji perlu ditinjau ulang, nggak perlu ke Baitullah. Terus dengan mau kemana? Ke Borobudur gitu. Nggak boleh itu. Waktu haji perlu ditinjau, nggak harus di bulan Dzulhijjah, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 manasik haji itu. Haji boleh sepanjang tahun biar tidak terjadi antrian. Kalau jenengan lakukan itu namanya umroh, bukan haji. Jadi ibadah tidak boleh diijtihadi karena dia thawabit. Kecuali zakat, Pak. Kalau zakat itu boleh diijtihadi. Kenapa? Karena ibadah dimensinya sosial. Dia makulatul makna, bisa dipahami secara rasionalitas, sehingga Muhammadiyah dalam fikih zakat kontemporer merumuskan di antara zakat kontemporer itu berkaitan dengan zakat profesi apapun yang jenengan miliki, selama itu ada profit oriented, itu kena zakat. Profesinya dokter, PNS, macam-macam, pejabat, gaji bulanannya berapa? Wah, banyak sekali. Petani 3 bulan panen 1 kali. Kalau hasil panennya 5 wasak, kurang lebih 7 kintal setengah berupa beras. Kadar zakatnya 5 kalau airnya beli pakai irigasi. Kalau tak ada hujan 10%. Masa zakat itu nguber-nguber petani? Nguber-nguber tahu atau enggak, Pak? Mengejar-ngejar petani, padahal petani itu pekerjaan yang tidak menjanjikan, Pak, di zaman modern. Tapi profesi macam-macam sekarang, dokter, kontraktor, apalagi pejabat DPR dan seterusnya, kok nggak kena zakat. Sehingga perlu dimunculkan zakat profesi. Meskipun dia ibadah, tapi dimensinya sosial. Kemudian yang kedua, mutaghayyirat, bisa berkembang sesuai dengan zaman. Boleh diijtihadi. Ini seharusnya berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Berkaitan dengan muamalah duniawiyah, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sehingga Muhammadiyah dalam menetapkan kriteria awal bulan boleh pakai Pak? Hisab. Karena hisab itu muamalah duniawiyah, bukan ibadah. Yang ibadahnya puasa. Meskipun Nabi dulu pakai ru'yatul hilal, tetapi itu bisa dipahami rasionalitasnya gitu. Karena ketika itu bangsa Arab tidak mungkin menggunakan hisab.
Karena ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksub, kata Nabi. Kita itu umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan menghitung. Tapi konteks sekarang ilmu astronomi berkembang pesat di dunia Islam. Oleh sebab itu Muhammadiyah menganggap penggunaan hisab itu termasuk wilayah mutaghayyirat, boleh diijtihadi dan bersifat dinamis mengikuti perkembangan apa? Zaman. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.